Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, bertemu lagi bersama saya Jeffrey Hendra di channel PKBM MSP. Channel yang membahas tentang ilmu komputer dan informasi seputar dunia pendidikan. Baiklah Sobat YouTube, kali ini saya akan membuat tutorial mengenai Microsoft Office Word ya. Jadi bagi Sobat YouTube yang masih pemula dan ingin belajar mengetik, bisa mengikuti channel ini agar nantinya paham ya dengan Microsoft Office Word. Namun sebelum kita mulai, bagi Sobat YouTube yang baru bergabung di channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk berlangganan. Baiklah, langsung saja pada tutorialnya. Di sini saya memakai Microsoft Office Word 2007 ya. Dan saya menganggap ya sobat-sobat YouTube yang mau belajar mengetik itu memiliki program Microsoft Office Word 2007. Dan di sini saya menggunakan Windows 10 ya. Jadi bagi sobat YouTube yang di rumahnya ya atau di laptopnya itu menggunakan Windows 7, 8 ya, mungkin tampilan start menunya mungkin agak berbeda ya. Namun walaupun Windows kita berbeda, tapi Office yang kita pakai sama, jadi materinya tetap sama. Baiklah, langsung saja pada tutorialnya. Kita buka dulu program kita ya, Microsoft Office Word 2007. Cara membuka itu yang pertama bisa dengan cara double klik ya, atau klik kiri 2 kali. Ya, ini ada dokumen lama, saya tutup saja dulu. Kemudian kita keluarkan ya, kita klik aja X, di sini ada close. Kemudian bisa juga kita buka dengan cara klik kanan pada icon Office-nya, baru open. Oke, dah tampilan Microsoft Office Word 2007 kita telah dibuka. Jadi ini adalah tampilan jendela Microsoft Office Word 2007. Nah, di sini saya jelaskan ya item-item apa saja yang ada di Microsoft Office Word 2007 ini, supaya sobat YouTube yang pemula bisa mengerti dengan mudah ya, dan tidak ragu nanti dalam belajar. Ini adalah Office button atau bisa dikatakan tombol Office ya. Kita klik saja, dan di sini ada icon-icon ya, dan ini nanti sobat YouTube yang mau belajar bisa paham nantinya apa kegunaannya. Kemudian kita klik aja di sini untuk menutup. Kemudian di sini ada icon ya, icon ini dikeluarkan dari sini. Nah, ini dari sini. Kemudian di sini ada title bar ya, atau judul file. Jadi kalau sobat nanti menyimpan file Word-nya ini, nanti judulnya di sini tampil ya, ini namanya baris judul. Kemudian di sini ada tanda kurang ya, ini minimize ya, ini untuk menyembunyikan tampilan Windows. Kita klik saja. Oke, tampilannya tersembunyi, kita klik di sini. Kemudian di sini adalah untuk mengecilkan tampilannya ya, yang kotak ini kita klik. Oke, tampilannya mengecil. Kemudian bisa kita perbesar di sini. Kemudian ini tadi sudah saya sampaikan juga, X ini close ya. Jadi apapun programnya biasanya kalau udah lambangnya X itu tandanya keluar. Kalau usah kita keluarkan, kita langsung saja. Nah, di sini ada tab menu ya, atau menu-menu yang ada pada Office Word ini ya. Ini ada home, ada insert, ada page layout, ada reference, ada my link, review, view, edge. Oke, itu menu-menu yang ada pada Office
Word 2007. Nah, kita kembali ke menu home. Nah, di menu home ini ada icon-icon atau istilah lainnya toolbar ya. Ini ada toolbar. Nanti akan saya sampaikan sedikit ya, tapi tidak semua, karena pembelajaran kita ini nanti akan berlanjut ke part-part berikutnya agar nanti sobat bisa ngerti. Nah, di sini ada icon ya. Nah, di sini ada icon ini adalah untuk merubah jenis tulisan ya. Kita bisa coba ya, kita coba dari sini dulu, kita ketikkan di sini KBM Maker Serumpun. Oke, nah ini kita coba fungsi icon yang ada pada Office 2007 ini yang pada menu home ya. Pada menu home ini kita blok dulu ya, atau kita pilih. Caranya klik di sini ya, kemudian klik tahan geser ya, ini ngeblok. Oke, kemudian baru kita pilih. Kita coba ini adalah merubah bentuk tulisan. Nah, di sini kita pilih ya, ini tulisannya macam-macam, bisa sobat pilih mana yang suka ya. Kita pilih yang berbeda ini. Oke, ini bentuk tulisan. Kemudian ini di sebelahnya adalah skala tulisannya atau skala size-nya. Jadi ini bisa kita pilih, misalnya 24, kita pilih 24, atau kita ketikkan manual pun boleh. Kita maunya 50 pun bisa. Kemudian di sini juga memperbesar tulisan, tapi dengan cara klik saja memperbesar. Dan di sini mengecilkan. Oke, kemudian di sini ada B ya, ini bold, itu menebalkan saja, maka tulisan akan tebal ya. Kemudian I italic ya, miringkan. Nah, dan ini ada U atau underline. Nah, ya. Underline ini adalah memberi garis pada kalimat atau kata. Nah, untuk mematikan perintah ini ya, yang kita kembalikan lagi ke awalnya dengan cara kita blok saja lagi, kita klik tahan geser. Nah, kita matikan perintahnya. Oke, kembali ke semula. Kemudian di sebelahnya ini, dan posisi ini masih dalam keadaan terblok ya. Kalau tidak dalam keadaan terblok, perintah tidak bisa berjalan, jadi harus diblok dulu. Nah, kita klik di sini, ini coret ya. Nah, coret. Oke, kita matikan lagi. Kemudian di sini ada yang ini subscript dan superscript. Ini adalah untuk yang pangkat yang angka kecil ya, kayak H2O ya. Misalnya kita ketikkan di sini H2O. Nah, duanya kecil ya. Duanya huruf kecil ya, kita blok angka duanya, klik tahan geser ya, kita blok, kemudian kita klik ini. Nah, maka 2 akan mengecil. Kemudian yang di sebelahnya ini bisa misalnya kita buat X pangkat 3 ya, X pangkat 3 ya, 3-nya kita blok, maka kita klik ini ya, superscript, maka 3-nya akan di atas. Nah, itu fungsinya. Nah, kita matikan lagi ini ya, kita taruh pointer kita ke bawah ya, kursor kita ke bawah, kita enter 2 kali. Nah, kemudian di sini ada juga untuk merubah tulisan. Nah, kita coba kita blok ini semua, klik ini, tahan geser. Nah, ini untuk merubah warna tulisan. Oke, silakan sobat coba saja. Oke, itu dia. Kemudian nah, di sini ada untuk merubah posisi ya, atau rataan posisi kalimat ya. Ini untuk di tengah ya, ini untuk ke kanan, ini untuk ke kiri. Oke. Nah, ini nampak perubahannya ya. Nah, ini untuk rata kiri kanan, artinya dia rata di bagian kiri dan rata juga di bagian kanan, sama, jadi rapi. Kemudian nah, kita blok lagi ya, kita blok, klik tahan geser. Ini ada spasi ya, ini spasi antar kalimat, antar baris ya. Ini jarak nampak ya, kalau kita buat 3 nampak ini spasi. Oke.
kemudian kita kembalikan lagi ke 2 spasi saja. Nah, di sini juga ada ini, kita matikan dulu, baru kita enter ke bawah. Nah, di sini saya ketikkan Oke, sekarang kita melihat fungsi lain lagi pada menu home ini. Nah, ini ada subgroup ini ya. Nah, di sini ada bullet ya. Bullet ini untuk memberi tanda pada awal kata ya, ini tanda ini. Oke, kalau ini checklist dia, bisa coba saja. Nah, kemudian di sini di sebelahnya ada juga untuk membuat penomoran ya. Ada 2, ada angka, maksudnya bukan 2 angka, kemudian ada yang berbentuk abjad ya, ini A kecil. Nah, silahkan coba saja ya, ini yang huruf I besar ya, I 2, 3 gitu ya, dan lain sebagainya, silahkan coba. Oke, kemudian di sini ada juga ikon copy, cut, dan paste ya. Ini coba kita blok ini, kita blok, kemudian coba kita klik copy ya. Setelah kita klik copy, kita enter ke bawah dulu dari sini. Nah, kita klik paste. Nah, ini artinya menggandakan ya, menggandakan teks atau kalimat ya. Copy, jadi perintahnya copy paste. Kemudian bisa juga ini, misalnya kita mau memindahkan ini kita blok ya, kita ambil perintah cut. Jadi ada perbedaan antara cut dan copy. Ambil klik cut, kemudian kita taruh di bawah ini, kita klik paste, maka yang di sini tadi berpindah dari atas ke bawah, itu artinya cut, artinya memindahkan. Kemudian ini ada icon ya. Icon ini adalah icon undo ya. Undo ini artinya mengembalikan. Nah, kita coba klik undo ya. Nah, maka perintah tadi kita klik lagi. Nah, tadi kita memindahkan ini, artinya setelah kita undo dia akan kembali. Jadi kalau sobat nanti salah dalam pengetikan atau teksnya ini terhapus, misalnya seperti ini, terhapus tanpa sengaja, maka klik saja undo ya, atau pada keyboard tekan saja CTRL Z ya, Ctrl Z. Nah, ini undo. Kalau redo ini untuk mengembalikan ya, mengembalikan ke semula. Jadi bisa dicoba. Kemudian di sini saya sampaikan lagi. Nah, di sini ada scroll bar, ini ada untuk menggeser-geser ya, untuk menggeser teks kita. Ini scroll bar. Nah, di sini juga ada scroll bar gitu. Nah, jadi kita coba tampilkan dengan cara klik page layout ini, kemudian kita rubah tampilan ke atas ini melintang atau landscape. Nah, ini tampilan ke atas melintang, jadi kita perbesar. Nah, di sini ada untuk memperbesar teks kita ini ya, ini perbesar ya, kita klik saja di sini, kemudian maka scroll barnya akan keluar. Nah, ini kita klik aja, klik, tahan, geser bisa, atau menggunakan panah ini pun boleh, panah ini pun boleh. Nah, ini pun sama, ini untuk menggeser ke bawah, atau ini klik, tahan, geser. Kemudian untuk memperkecil ini ya, untuk memperkecilnya. Nah, itu dia. Jadi jangan takut kok tampilan layar saya kecil. Nah, di sini yang terbesarnya untuk Microsoft Office ya. Kemudian kita kembali ke menu home. Itu dia. Nah, kita kembali ke menu home, kita kembalikan lagi bentuk kertasnya ke portrait atau juga ya. Nah, kemudian kita klik lagi menu home.
Nah itu dia untuk merubah warna pun tadi sudah ya. Kemudian kita masuk ke menu insert ya. Menu insert di sini ada icon-iconnya juga, ada toolbarnya. Nah ada cover page, blank page, fabric table ya. Di sini saya tidak menjelaskan satu-satu, saya hanya memperkenalkan saja ya. Ini cover page ini gunanya untuk membuat background ya, background. Bisa juga cover, bisa cover buku, cover tugas, cover makalah. Kemudian ini ada blank text. Blank text ini untuk menambah lembar kertas ke bawah kosong ini ya, nambah satu. Kemudian page break ini sama juga untuk menambah kertas ke bawah. Jadi kalau kita klik, jadi maka lembar kerja kita bertambah ke bawah. Nah ini jumlahnya sudah 4, kita lihat di sini ya, ada tampilannya 4 di sini. Kita close saja. Nah kemudian kita geser lagi ini ya. Geser ini pun bisa menggunakan roda pada mouse kita itu. Nah kita letakkan di lembar kerja 2 ya. Ini di lembar kerja 2, kita klik di sini. Nah di sini ada tabel, ini tabel, ini yang untuk membuat tabel ya. Ini ada, ini 10 kali 1, 10 kali 5. Ini 10 ya, 10 ke kanan, 5 ke bawah. Kemudian tabel. Nah kita kembali. Ya, setelah kita klik tabel maka akan muncul menu baru, yaitu menu desain dan menu layout. Tapi kalau kita klik di luar ini maka menu desain dan layoutnya hilang. Jadi kalau kita klik ini, menunya kembali. Ya, kita kembali ke menu insert ya. Nah itu untuk tabel. Nah untuk tabel ini akan nanti ada video lanjutan ya, membahas tentang tabel, khusus tabel. Nah kemudian kita klik di bawahnya, kita enter. Nah, di sini ada fitur. Nah, fitur ini adalah untuk memasukkan gambar. Jadi kita klik saja. Jadi misalnya di sini saya masukkan gambar ini misalnya ya. Oke. Nah, ini gambar saya masukkan. Nah, diperkecil ya. Kita perkecil dengan cara klik pointernya ini, klik tahan geser. Ya. Nah, gambar ini belum bisa bergerak. Kenapa? Karena masih terkunci ya. Nah kita buka kuncinya dengan cara nih, kita klik gambar maka menu format akan keluar. Nah di sini ada text wrapping ya, maka kita pilih in front of text ya. Nah ini gambar sudah kita klik di sini, kita arahkan ke sini pointernya, kita klik tahan geser. Nah maka dia akan bisa bergerak bebas kemana kita mau. Nah itu untuk memasukkan gambar. Oke, kemudian kembali ke menu insert ya. Nah kita klik di sini. Nah nanti gambar akan kita kelola lagi pada video lanjutan ya. Kemudian kita klik buka save as ya. Ini save as. Save as ini adalah ya macam-macam ya, ada garis ya, garis kita klik aja, ini garis. Kita klik, kemudian ada kotak ya. Kotak kita klik saja, klik tahan geser. Jadi cara ngambilnya ini saya praktekkan, klik sini baru diklik sekali pun boleh, bisa dia. Nah untuk memperbesar memperkecil ini sama dengan gambar ya, ini ada bulatan-bulatan ini kita arahkan ke sini, klik tahan geser atau tarik ya. Kalau untuk ke atas ini ya klik, kalau udah jumpa panahnya seperti ini klik tahan geser atau tarik ya. Nah arahkanlah. Kemudian ini untuk kalau dia berbentuk ada kuning-kuning ini, bisa dia kita arahkan lagi, kita bentuk sedemikian rupa. Kita klik di kuningnya ini, klik tahan geser atau gerakkan mouse-nya. Nah ya. Kemudian nah kepada menu save as ini pun muncul menu baru yaitu format. Nah di sini adalah pengaturannya. Nah ini yang saya pilih untuk memberikan warna ya. Oke, nah kita coba kita klik di sini. Nah ini shadow ini sama juga ini memberikan bayangan. Coba aja sobat rumah ya. Kemudian nah garis ini kita klik garisnya, kita arahkan, kita perbesar garis pun bisa ya. Ini pun kita perbesar lingkarannya, kita bisa ambil dari sini ya. Inilah gunanya save outline ini. Oke, kemudian di sini juga ada yang 3 dimensinya ya, seperti kubus, kotak ya. Ini bisa berbentuk balok ya. Nah bisa coba aja. Nah,
Kemudian pada Cypress ini kita bisa mengetik ya, kita mengetik, bisa kita klik kanan saja baru add text ya. Nah, bisa kita buat di sini belajar mengetik, ini kita buat ya. Jadi bisa kita, ini pun pengaturannya sama, kita blok ini ya, sama dengan home ya, yang kita di luar nih, pengaturan rata kiri rata kanannya berpengaruh di sini. Jadi sama ya, sama. Nah, kemudian untuk warna di dalam ini pun sama, bisa dipakai juga ini melalui menu home ya. Perbesarnya gunakan ini sama. Nah, rubah tulisan dari sini pun boleh. Jadi itu fungsinya, kembali lagi ke home ya. Nah, itu nih. Kemudian kita coba di lembar kerja 3 ya. Lembar kerja 3 di menu insert ya, di menu insert ini ada yang ini word art ya, ini word art biasanya digunakan untuk membuat makalah atau proposal. Kita klik saja ini. Oke, misalnya saya ketik di sini, pendidikan kesetaraan. Nah, ini dia, ini bergeser ke bawah dia ya, lari ke halaman 4 ya. Oke, ini bisa kita pindahkan juga ya, ini sama pengaturannya dengan gambar ya. Kalau untuk menggerakkan bebas, ini format, menu format dia masuk, kemudian klik wrapping, baru kita pilih import of text, maka dia akan bergeser, bisa kita pindah-pindahkan. Ini bisa kita pindahkan klik. Nah, ini sama pengaturannya dengan gambar. Nah, oke, kita coba di rumah ya. Nah, itu dia pengenalan dasar untuk Microsoft Office Word ya. Jadi untuk video lanjutannya nanti akan saya buat part-part lagi ya, untuk mudah dalam memahami mengetik secara mandiri di rumah. Oke, cukup sekian dari saya ya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.